Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, tentunya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan informasi terkini mengenai bagaimana nasib honorer, Komisi 2 DPR RI bela tenaga honorer setelah ada isu penghapusan. Hugua katakan negara ini maju karena peran non-aparatur sipil negara, atau negara ini maju karena kontribusi para honorer non-ASN. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, apa yang dikatakan oleh Komisi 2, bahwa negara ini maju karena peran para honorer itu satu hal yang benar, dan itu juga sudah dinyatakan oleh Presiden secara langsung, demikian juga dengan Menpan RB, juga para anggota DPR RI, terutama dari Komisi 2, yang mengatakan bahwa pengabdian, kontribusi, dan pengorbanan honorer selama bertahun-tahun itu juga adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Maka dengan ada honorer selama ini, kegiatan pelayanan publik itu berjalan dengan lancar sebagaimana harapan. Nah, tentunya suatu hal yang wajar kalau seandainya para honorer ini diperhatikan dan diapresiasi dalam bentuk pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Baik diapresiasi melalui pengangkatan menjadi ASN PNS maupun P3K, itu juga adalah suatu hal yang lumrah. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan apa dan bagaimana Komisi 2 membela tenaga honorer ini, mari kita simak informasinya. Jangan kemana-mana Bapak Ibu, kita simak sampai selesai. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Informasi terkini disampaikan bahwa tenaga honorer mendapatkan pembelaan dari anggota Komisi 2 DPR RI. Di sini disampaikan bahwa salah seorang anggota Komisi 2 DPR RI Hugua, usai adanya isu penghapusan, maka beliau membela nasib honorer. Sebab pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menempuh satu titik kesepakatan ingin merealisasikan kebijakan penghapusan tenaga honorer pada bulan November 2023. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, maka kita teruskan informasinya, apa dan bagaimana. Yang jelasnya, penghapusan tenaga honorer itu bukan berarti pemecatan atau PHK, tetapi penghapusan status dalam bentuk peralihan status honorer menjadi status aparatur sipil negara. Informasi juga bahwa penghapusan honorer atau penataan honorer yang telah ditenggat sampai dengan 28 November 2023 itu sudah diralat dengan perpanjangan hingga sampai pada Desember 2024 ke depan. Tentunya ada beberapa alasan. Salah satunya yaitu mengingat bahwa penataan honorer ini apabila direalisasikan pengangkatan menjadi ASN, tentunya itu bukan dalam waktu yang cepat. Terkait dengan hal ini, barusan saja juga pengesahan RUASN menjadi Undang-Undang ASN yang telah diresmikan pada tanggal 3 Oktober 2023 yang lalu, itu juga adalah satu hal yang kita nantikan realisasinya, karena dalam RUASN tersebut atau dalam Undang-Undang ASN yang terbaru itu juga memuat tentang bagaimana penyelesaian tenaga honorer. Disampaikan bahwa setelah Undang-Undang ASN itu terbit, maka pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut. Sebab pemerintah dan DPR RI setelah sepakat untuk merealisasikan pengangkatan atau penghapusan honorer ini pada November 2023. Dengan begitu, nantinya seluruh tenaga honorer di Indonesia akan dihapus secara keseluruhan. Ingat Bapak Ibu ya,
Penghapusan bukan berarti pemecatan atau PHK, tetapi statusnya dihapus dalam arti dialihkan menjadi ASN. Dengan begitu nantinya seluruh tenaga honorer di Indonesia akan benar-benar dihapus secara keseluruhan. Menanggapi hal tersebut, Hugua selaku politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau dari PDIP angkat bicara. Menurutnya, terlepas dari berbagai faktor birokrasi yang mempengaruhi kemajuan suatu negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak akan maju seperti sekarang bila tidak ada pegawai non-ASN di belakangnya. Kenapa? Karena banyak hal yang tidak mampu atau tidak dapat dikerjakan oleh PNS atau ASN, baik PNS maupun P3K, tetapi hal tersebut dilaksanakan oleh para honorer. Maka suatu hal yang wajar kalau dari Komisi 2 mengatakan bahwa negara ini maju oleh karena peran penting honorer. Sebab menurutnya pegawai non-ASN ini memiliki kontribusi yang sangat besar untuk memajukan birokrasi sebagaimana dikutip oleh Ayo Bandung lewat situs dpr.go.id pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, beberapa hari yang lalu. Karena kita harus memahami dan menghargai bahwa negara ini maju seperti sekarang tidak terlepas dari peran birokrasi otomatis. Tapi sekali lagi jangan lupa bahwa peran tenaga honorer di dalam menjalankan mesin birokrasi itu sangat tinggi dan tinggi sekali, ujarnya. Lebih lanjut, sebagai informasi tambahan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah menempuh titik kesepakatan untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menjadi undang-undang sebagaimana yang telah diresmikan pada tanggal 3 Oktober beberapa hari yang lalu. Nantinya RUU tersebut akan digunakan sebagai payung hukum untuk menyelesaikan permasalahan pegawai non-ASN di Indonesia. Jadi sejalan dengan hal tersebut, menurutnya pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN ini menjadi Undang-Undang ASN itu satu hal yang benar-benar luar biasa dan menggembirakan para honorer. Akan memberikan solusi terbaik untuk pegawai non-ASN agar bisa segera diangkat statusnya menjadi aparatur sipil negara. Terkhusus bagi para pegawai yang sudah mengabdi lama, namun tidak kesejahteraannya tidak kunjung dipenuhi. Di sini disampaikan oleh beliau, katanya, saya rasa ini jadi privilege, terutama bagi yang lama mengabdi. Jadi semakin lama mengabdi, pengabdiannya semakin dihitung dengan kebijakan-kebijakan. Saya kira itu yang paling mendasar di dalam revisi undang-undang ini, pungkasnya. Nah, inilah satu pernyataan dari Komisi 2 DPR RI, dalam hal ini adalah salah seorang politisi Partai PDIP, yaitu Hugua, yang benar-benar mendukung dan membela nasib tenaga honorer. Demikian informasinya, semoga apa yang telah disampaikan sebagaimana informasi ini, bahwa honorer ini akan diapresiasi dalam bentuk pengangkatan, honorer atau statusnya sebagai honorer itu dihapus dan dialihkan menjadi ASN, kita syukuri dan kita doakan kiranya menjadi satu kenyataan. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.